Pertanyaan pertama ya, sambil kita baca. Gimana caranya nggak grogi gemeteran pas pegang mic? Itu biasanya bukan pas megang mic-nya, tapi groginya memang sebelum tampilnya. Jadi ini nanti kita bahas di materi public speaking, gimana teman-teman manage nervousnya dulu. Kayak gimana? Oke? Yang kedua, sebagai pembawa acara profesional, lebih mendahulukan tata bahasa yang baik dan benar atau kelaziman masyarakat. Contoh penyebutan Bapak di depan gelar, Bapak Doktor. Nah, yang betul adalah tata bahasa yang baik dan benar. Oke? Kalau mau jadi MC yang next level. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah kesalahan yang selalu diulang, biasanya akan jadi pemakluman. Pemakluman yang benar atau yang salah? Yang salah pastinya. Nah, jadi kalau hal-hal kayak gini tuh mesti kita perbaiki. Contoh kan penyebutannya kan, Bapak Dokter kan nggak lazim ya cara tata bahasa kan. Jadi jabatan ya jabatan, nggak bisa disambungin dengan kata sapaan. Nggak mungkin dong Mas Dokter. Jadi jabatannya disebut dulu, namanya full disebut. Kalaupun misalnya di beberapa kondisi pengen kasih Bapak, kasih di depan namanya. Contoh, Dokter Ibu Nadia Ayu bla bla bla. Tapi kalau yang umumnya secara formal cukup nama aja itu udah selesai sebenarnya. Tapi di beberapa kesempatan lagi-lagi kita sebenarnya harus bisa fleksibel juga nih ngikutin acaranya kayak gimana. Tapi yang betul dan tepat dan benar adalah cukup titel dan namanya saja sebenarnya. Oke, bagi kami introvert dan pemula, saat mulai coba pastinya ada situasi demam panggung, akhirnya jadi kurang pede dan belibet. Gimana cara mengatasi hal tersebut? Baik lagi, ini nanti kita latih di cara mengatasi nervous, dan buat belibet, ini ada latihannya, bisa kita pakai dengan tonju twister. Tonju twister tuh kayak gimana? Kepala digaruk, kelapa diparut bisa. Atau kita latihan A, I, U, E, O bisa. Atau kita bisa baca-baca skrip dulu sebelum tampil itu juga bisa. Oke, terus bagaimana trik supaya saat tampil materi atau kata-kata bisa ngalir gitu aja. Nah, ini kita nanti ada latihannya namanya apresiasi, teman-teman. Latihan apresiasi itu banyak di mana nih latihan apresiasi biar kita bisa bikin otak kita tuh mikir terus ketika ada keadaan-keadaan yang mengharuskan kita untuk berimprovisasi. Kalau pejabat sambutan, apakah MC menguraikan kembali sambutan pejabat atau cukup ucapan terima kasih? Untuk acara formal, cukup ucapkan terima kasih aja. Kalau informal, itu menyesuaikan pesannya. Kalau pesannya kita bisa ambil, untuk kita jadikan bridging ke acara selanjutnya, boleh diuraikan. Kalau nggak bisa ada pesan yang kita ambil atau kita cocokkan dengan acara selanjutnya, cukup ucapkan terima kasih aja. Itu nanti kita akan bahas di materi tentang bridging. Selain persiapan matang dan jam terbang, apakah ada tips mengurangi grogi dan bahasa yang belibet saat jadi MC? Itu tentu ada latihannya, teman-teman. Kalau MC itu sebenarnya banyaknya latihannya. Terakhir, bagaimana cara mengatasi ketika berbicara banyak em-nya? Nah, ini namanya adalah filler word. Ya, filler word. Jadi, gimana cara menghilangi atau apa namanya dan segala macam. Filler word adalah kalau itu adalah sebenarnya tanda bahwa kita sedang berpikir. Secara psikologinya kayak gitu. Cuma gimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya itu kita bisa pakai teknik pause, berhenti dulu sejenak, atau kita tetap ngomong atau tapi nggak dibunyikan, tapi dalam hati. Contoh nih, saya lagi ngomong nih sebenarnya dari tadi tuh saya ngomong cuman saya nggak saya bunyiin, saya dalam hati aja. Nah, latihannya gimana? Latihannya nih buat yang baru-baru. Coba teman-teman kalau sering banget ngomong atau coba teman-teman klik, sorry. Teman-teman hitung berapa kali dalam 1 menit teman-teman tuh ngomong atau Nanti lihat. Wah, ternyata 20 kali nih. Ulang lagi. Sampai sadar kalau kita itu mengeluarkan filler word. Itu adalah kunci untuk menghilangkan filler word. Apa namanya, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa hilangkan tadi. Tetap dibunyikan, tapi teman-teman dalam hati membunyikannya. Oke.